Halo guys, balik lagi sama aku Rifki Hadian. Kali ini aku udah kedatangan teman aku namanya Nabila. Kita mau cerita-cerita nih tentang pengalaman Nabila keterima di SNMPTN di UI. Mungkin bisa dikenalin dulu Nabila, dulu sekolah di mana, sekarang di jurusan apa di UI-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Aziza dari Prodi Sastra Indonesia SNMPTN UI 2020. Asal sekolahnya dari SMAN Negeri 106 Jakarta, lebih tepatnya di wilayah Jakarta Timur. Nabila, dulu kenapa sih Nabila pengen masuk Sasindo, Sastra Indonesia? Sebenarnya kalau ditanya pertanyaan ini sih dari kemarin sudah banyak banget dan banyak orang juga yang menganggap rendah jurusan sastra Indonesia ini. Mungkin banyak orang berpikiran juga, kenapa sih ngambil sastra Indonesia ini? Padahal otak kalian masih mampu di jurusan lain gitu kan. Nah, mungkin bagi Nabila sendiri, itu ada beberapa alasan. Nah, yang pertama itu termotivasi dari guru SMP, yang dimana beliau itu sering banget setiap hari menciptakan sebuah karya puisi. Satu hari satu puisi, itu keren banget sih. Terus yang kedua, termotivasi juga dari Kak Wirda Mansur dan Mbak Asma Nadia. Beliau itu dua-duanya sama-sama hebat, sama-sama penulis, bahkan termotivasi dari mereka juga. Yang pastinya itu sih nggak jauh dari dukungan orang tua. Mungkin ini hal yang paling penting sih buat kalian yang minta restu kepada kedua orang tua. Kalau nggak direstuin dengan jurusan yang kalian ambil, itu juga percuma juga untuk kalian jalanin. Nggak dapat ridho orang tua, juga nggak dapat ridho Allah. Terus yang keempat, itu juga terbukti dari minat bakat Nabila di semester akhir kelas 12, itu mencoba untuk mendalami minat bakatnya dengan cara mengikuti lomba-lomba event nasional cerpen dan puisi. Ini Nabila, dulu kamu tuh waktu SMA emang anaknya ambis banget atau biasa aja? Atau emang udah punya tujuan pokoknya tahun aku kelas 3 aku mau keterima lewat SNMPTN? Atau gimana sih Nabila? Eh, Mungkin banyak orang yang bilang Nabila itu ambis. Bahkan di kelas kalau nggak nanya saat mata pelajaran, nggak enak gitu bagi Nabila. Jadi harus memperoleh ilmu baru dari guru-guru yang ada di sekolah. Terus kalau niatan SNMPTN, memang dari kelas 10. Ini masuk SMA ini tuh kayak banyak saudara yang bilang, ya masuk ke 106 Jakarta, bukan nggak dapat 98, nggak dapat 39 yang lebih bagus gitu kan. Cuman Nabila dalam hati gini, oke, nanti suatu saat akan Nabila tunjukin bahwa bisa lolos SNMPTN UI. Itu udah dari kelas 10, udah bilang ke mama juga. Mah, nanti insya Allah siapa tahu rezeki masuk SMA 106 bisa membawa Nabila ke SNMPTN-nya lolos di 106 itu. Dan alhamdulillah itu benar. Itu Nabila ucapin ke orang tua saat lapor diri SMA 106. Itu awal banget sebelum mulai belajar dan udah ada tekad buat masuk SNMPTN UI. Tapi dulu waktu Nabila di SMA nih, ada nggak sih angkatan di atas Nabila, angkatan 19 atau angkatan 18 yang masuk ke Stasindo UI juga lewat SNMPTN? Nggak ada. Sebelumnya itu tidak ada yang masuk SNMPTN jurusan Sastra Indonesia. Tapi tahun angkatan 19, dia masuknya lewat jalur SIMAK. Mungkin terbantu juga dengan yang masuk SIMAK bukan SNM. Kalau SNM itu dia masuknya bukan sastra Indonesia, tapi sastra Arab. Dan mungkin itu masih ada relevannya karena sama-sama satu fakultas, Fakultas Ilmu Budaya. Nabila waktu daftar SNM sempat lampirin sertifikat nggak sih Nabila? Waktu SNMPTN, iya ngelampirin. Nah, pertama itu disuruh di SNMPTN itu hanya 3 sertifikat saja dan dalam relevan waktunya 3 tahun ke belakang. Dan ini sempat bingung karena alhamdulillah banyak juga sertifikat yang Nabila punya dan ini benar-benar mempertimbangkan mana sertifikat yang mau Nabila lampirin. Dan akhirnya curhat ke guru BK, tapi guru BK juga nggak bisa nentuin karena kembali lagi kepada diri kita sendiri. Mau lampirin yang mana terserah. Dan itu Nabila milih 3 sertifikat yang berbobot. Yang pertama itu juara harapan satu lomba puisi nasional pada tahun 2019 akhir. Terus yang kedua itu menjadi cerpenis terfavorit
dan menjadi kontributor terpilih. Dan bukunya juga diterbitin, yaitu bukunya itu Misteri Jodoh oleh penerbit Zizanta Media. Ini juga di tahun 2019 akhir. Terus yang ketiga, menjadi cerpen favorit kelima dengan tema santet. Ini diterbitin oleh penerbit Zizanta Media juga. Dan yang lain juga sebenarnya masih banyak, tapi yang paling berbobot itu sih menurut Nabila. Jadi mungkin terbantu dengan sertifikat, karena SNM itu bukan hanya dilihat dari nilai saja, tetapi yang nyeleksi pun itu melihat dari faktor-faktor lain seperti alumni, seperti sertifikat, dan lain-lainnya. Data nilai yang aku lihat nih sebenarnya ini menarik banget karena nilai kamu tuh selalu naik ya untuk yang ada di sini. Iya, alhamdulillah. Ya. Heeh. Nah, aku mau nanya deh, kamu sempat kepikiran milih jurusan lain gak sih selain sastra Indonesia di benak kamu waktu itu? Dulu dari awal itu tekadnya masuk matematika. Karena dari SD itu mata pelajaran terfavorit, tetapi pas di SMA ditakdirkan di Soshum, dan mungkin kalau milih SNMPTN jurusan yang saintek atau matematika, karena di UI itu yang matematika termasuk ke saintek, yang di Soshumnya kan hanya ekonomi, cuman kalau ekonomi agak kurang minat, tetapi kemarin milih di pilihan kedua itu akuntansi. Mungkin emang udah ditakdirkan di sastra Indonesia. Kalau sastra Indonesia itu banyak yang motivasi, tetapi minat juga, dan banyak prestasi yang mendukung, jadi dipertimbangkan dulu gimana strateginya dulu. Akhirnya milih sastra Indonesia. Aku mau nanya nih, Nabila, dulu waktu Nabila mau milih sastra Indonesia, ada nggak sih dari orang-orang jangan sastra Indonesia, jurusan yang lain aja, atau yang ini nilai kamu bagus banget lo bisa ngambil jurusan lain, ada nggak Nabila? Sebenarnya sebelum milih SNMPTN itu banyak yang ngambil sastra Indonesia juga kan. Ada yang bilang gini, coba deh Nabila jangan sastra Indonesia, kan yang lain juga mampu. Terus coba ambil ekonomi deh, itu lu bisa banget gitu, lo bisa banget buat ngambil ekonomi. Tapi nggak terhasut karena mungkin sastra Indonesia kan banyak yang minat. Akhirnya ada apa di balik sastra Indonesia itu? Terus Nabila cari-cari, akhirnya tapi sastra Indonesia akhirnya Nabila minat juga. Terus pas dilatih dari lomba-lomba itu juga ternyata bisa juga gitu mendapat kejuaraan, alhamdulillah. Tapi akhirnya nggak terhasut dengan teman. Tapi sempat di kelas 12 ini kemarin pas milih SNMPTN, teman sampai ngalah bahwa dia bilang gini, udah deh nggak apa-apa milih jurusan lain. Soalnya di atas 2 udah ada yang sastra Indonesia juga. Akhirnya dia milih jurnalistik yang masih berhubungan dengan sastra di univ lain. Akhirnya dia ngalah. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kalian mau ngambil jurusan yang sama, di univ yang sama, ya itu sangat nggak apa-apa. Cuman bisa dibilang bagi sebagian orang, itu salah strategi karena peluang SNMPTN itu sangat kecil dan jangan disia-siakan kalau guru bilang. Berarti dulu waktu daftar yang paling tinggi untuk sastra Indonesia emang Nabila ya, dibanding yang lain. Enggak, ada lagi di peringkat atas Nabila. Itu dia peringkat 1, sedangkan Nabila di peringkat 3 paralel. Tapi dia strateginya itu yang pertama, milihnya bukan sastra Indonesia, milihnya itu psikologi. Yang kedua, baru sastra Indonesia. Sedangkan Nabila gini, udah biarinlah dia milih sastra Indonesia yang kedua. Mungkin ini kesempatan yang dikasih Allah buat Nabila milih sastra yang di jurusan yang paling pertama. Karena kalau kita minat dari awal, itu jangan disia-siakan, jangan ditaruh di pilihan kedua. Ada yang bilang juga, univ itu nggak mau terima jurusan yang di jurusan pilihan kedua. Dan lebih berpeluang lebih tinggi itu di jurusan yang pertama. Oke guys, itu dia tadi cerita dari Nabila tentang pengalamannya dia lulus di SNMPTN. Kalau kalian pengen tanya-tanya tentang sastra Indonesia atau tentang nilai Nabila juga, kalian bisa banget chat Nabila atau follow Nabila di sini. Nanti aku tulis link Instagramnya atau Instagramnya juga. Atau kalau kalian ngerasa pengen langsung lihat di link description box, nanti juga aku tulis ya. Kalau udah, sampai jumpa di video-video kita yang selanjutnya ya. See you next time guys. Bye. Dah.